Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajabi. Ya Habib Mustafa balligh maqasidana wa bilana وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم.
kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasha'ihud Diniyah. Sekarang halaman 159. Halaman 159 baris yang ketiga. Baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mandubi ilaihi. Yang termasuk ibadah sunnah adalah, jadi yang termasuk yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tahsinus sauti bil Qur'ani, membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Jadi membaguskan suara kita ketika membaca Al-Quran hukumnya sunnah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membaca Quran itu yang biasa-biasa saja boleh, asal sesuai tajwid, murattal boleh, dilakukan, dibagus-baguskan, itu hukumnya juga boleh atau sunnah, hadirin sekalian. Wa huwa mu'inun ala huduril qalbi. Membaguskan bacaan itu menolong untuk menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan membaguskan suara Al-Quran akan menolong hati kita sehingga hati kita itu hadir ketika membaca Al-Quran. Wa khusyu'ihi, menjadikan diri kita khusyuk ketika membaca Al-Quran. Wa husnihi, dan membuat hati kita sedih ketika membaca Al-Quran, sedih terhadap azab Allah ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, sedih akan dosa-dosa kita. Sedihnya itu mengandung kenikmatan tersendiri, hadirin sekalian. Maka usahakan kita ini ingin dekat dengan Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, hendaklah kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Di antara ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul adalah membaca Al-Quran, hadirin sekalian. Maka luangkan waktu kita untuk membaca Quran, hadirin sekalian. Kita punya waktu luang ba'da maghrib kita baca Quran. Tiap ba'da maghrib kita baca Quran. Istiqomahkan satu waktu saja dulu, hadirin sekalian. Gak harus maghrib sampai isya, mungkin berat, setengahnya saja dulu. Yang penting ba'da maghrib kita baca Quran, hadirin sekalian. Yang punya luang waktu subuh, ba'da subuh kita baca Quran, hadirin sekalian. Yang punya waktu luangnya ba'da isya, luangkan waktu ba'da isya buat baca Quran, hadirin sekalian, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Baca Qurannya dengan hati-hati, dengan perlahan, dan dengan suara yang sebagus mungkin yang kita miliki, hadirin sekalian. Wa ba'isun ala husnil istima'i wal isgha'i. Membaca Quran dengan indah itu membangkitkan semangat untuk menyimak dan mendengarkan Al-Quran, ilal Qur'ani, kepada Al-Quranul Karim. Jadi akan timbul dorongan ingin memahami kandungannya, hadirin sekalian. Jadi suara indah itu memiliki daya tarik daripada orang yang suaranya tidak dibaguskan, hadirin sekalian. Jadi kalau ada yang perlu dibaguskan adalah suara Al-Quran, hadirin sekalian. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinul Qur'ana bi aswatikum, baguskanlah Al-Quran dengan suara-suara indah kalian. Jadi
perintah membaguskan suara Al-Quran itu datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada qori-qori yang memang sudah ahli terhadap bacaan itu, hadirin sekalian. Ada lagu namanya Bayati, namanya Ros, Hijaz, Sika, Jiharkah, dan seterusnya, hadirin sekalian. Yang bisa pakai lagu itu, yang nggak bisa murotal biasa. Yang nggak bisa murotal biasa, yang penting bertajwid, hadirin sekalian. Nah, ketika orang membaguskan suara Al-Quran, itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, "Malam yataghunna bil Qur'an falaisa minna." Barang siapa yang tidak membaguskan ketika membaca Al-Quran, bukan termasuk golongan kami. Maksudnya bukan termasuk golongan kami adalah orang yang baca Qur'annya tidak menggunakan tajwid, hadirin sekalian. Baca Quran dia baca Quran, tapi pada salah dia nggak mau belajar, lalu bacaan Quran salahnya tetap dibiarkan, maka orang tersebut meskipun membaca Al-Quran, kata Rasul, na'udzubillah min dzalik, falaisa minna, bukan termasuk golongan kami. Maka usahakan kita membaca Al-Quran itu benar, hadirin sekalian. Zaman sekarang sangat mudah membaca Quran dengan benar, hadirin sekalian. Karena tinggal kita buka YouTube, lalu dengerin Quran, dengerinnya berulang-ulang, hafal, udah langsung benar bacaan kita, hadirin sekalian. Jadi kita dengarkan secara berulang-ulang, lalu kita hafal, kita tirukan seperti bacaan yang qori tersebut yang ada di YouTube, sudah benar bacaan kita, hadirin sekalian. Sangat mudah kalau zaman sekarang agar bacaan Al-Quran kita benar. Tapi kalau mau mulai dari awal juga boleh, itu lebih bagus. Dari alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, belajar tajwid itu juga jauh lebih bagus lagi, hadirin sekalian. Jadi orang yang membaca Quran tidak dengan benar, kata Rasul, na'udzubillah, falaisa minna, bukan termasuk golongan kami. Jadi baca Quran kita harus benar sesuai dengan ketentuan, yaitu ketentuan ilmu tajwid, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fi ma'ridis sana'i, Rasul memuji an Abi Musa al-Ash'ari, kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi Rasul pernah memuji kepada salah seorang sahabat yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Itu menunjukkan bahwa baca Quran bagus termasuk sunnah Rasul. Jadi bacaan Al-Quran dibagus-bagusin. Tentu bukan tujuan riya, tentu bukan karena ingin pamer. Maka itu melaksanakan sunnah Rasul, karena Rasul pun memuji orang yang baca Qurannya bagus, hadirin sekalian. Rasul memuji Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat yang baca Qurannya bagus. Wa qad sami'ahu, sungguh Rasul telah mendengar dia, Abu Musa, yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Quran, bisautin hasanin, dengan suara yang bagus, dengan suara yang indah. Rasul mendengar Abu Musa al-Ash'ari baca Qur'annya bagus, lalu dipuji oleh Rasulullah dengan sabdanya, laqad utiya mismaron min mazamiri ali Dawud. Sungguh Abu Musa al-Ash'ari itu telah diberi suling dari seruling keluarga Nabi Dawud. Jadi kalau kita mendengar suling kan indah. Zaman dulu, sekarang udah nggak umum suling itu. Mendengar irama yang turun naik dengan intonasi yang bagus, itu kita senang. Nah, Rasul memuji Abu Musa al-Ash'ari, sungguh dia telah diberi seruling dari suling keluarga Nabi Daud. Nah, itu pujian kepada Abu Musa.
Artinya hadirin sekalian, membaca Al-Quran dengan suara yang indah dicintai oleh Rasul dan merupakan sunnah Rasul. Kalau kita bisa, lakukan. Kalau nggak bisa, yang penting sesuai tajwid hadirin sekalian. Itu batasan minimal hadirin sekalian. Bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab panjang dengan pendek artinya beda hadirin sekalian. Jadi panjang dan pendek memiliki arti yang berbeda. Jadi kalau panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang akan merubah arti hadirin sekalian. Beda dengan bahasa Indonesia. Kita misalkan ngomong kata makan. Makan, 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 makan. Sama aja artinya, makan-makan juga hadirin sekalian. Tapi kalau bahasa Arab panjang pendek itu mempengaruhi arti hadirin sekalian, tidak sama dengan bahasa Indonesia. Berarti kalau bahasa Arab yang panjang harus dibaca panjang, yang pendek harus dibaca pendek hadirin sekalian. Dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab hadirin sekalian. Baca bahasa Arab, baca Quran harus sesuai tajwid hadirin sekalian. Walakin tetapi yang bagi ayyakuna zalika tahsinu, sebaiknya membaguskan suara bacaan Al-Quran itu ala wajhin yaliku, dengan cara yang pantas, bita'zimil Quran, dengan keagungan Al-Quran, wahtiramihi, dan kemuliaan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu dengan suara indah harus sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Al-Quran, yaitu yang telah disepakati oleh ulama. Ada lagu Bayati, ada lagu Ros, ada lagu Hijaz, ada lagu Nahawan, dan seterusnya hadirin sekalian. Nggak boleh kita baca Quran pakai langgam Jawa hadirin sekalian. Itu hukumnya haram hadirin sekalian. Jadi meskipun sesuai tajwid tetap tidak boleh hadirin sekalian. Langgam Jawa kayak dalang mengucapkan ucapan-ucapan itu hukumnya haram hadirin sekalian. Nah, itu tidak mengagungkan Al-Quran. Nanti kalau itu dibolehkan, nanti boleh pakai langgam Sunda, nanti boleh pakai lagu Jaipong, nanti boleh diiramakan model dangdut, malah berantakan hadirin sekalian. Maka itu sama saja dengan merendahkan Al-Quran. Jadi boleh bahkan sunnah membaca Quran dengan lagu-lagu yang indah, tetapi dengan lagu-lagu yang telah disepakati para ulama hadirin sekalian. Dan tapi kalau ada orang Jawa dia baca Quran kok kejawa-jawaan, itu boleh hadirin sekalian. Emang dia bawaannya seperti itu hadirin sekalian. Tetapi kalau orang biasa lalu dibikin lagu Jawa ketika membaca Quran, ini hukumnya haram hadirin sekalian. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia hadirin sekalian. Bahkan di Istana Negara hadirin sekalian. Itu banyak yang protes. Nah, begitu. Jadi Al-Quran tidak boleh dilanggamkan dengan bahasa daerah tertentu yang menyebabkan keagungan Al-Quran itu akan hilang hadirin sekalian. Bihaitsu la yashtabihu bil ghina'i, yang tidak menyerupai dengan nyanyian-nyanyian. Jadi Al-Quran dilakukan seperti nyanyian-nyanyian juga tidak boleh hadirin sekalian. Wa bi insyadil asy'ari bil alhani, dan dengan irama-irama syair-syair hadirin sekalian, itu juga tidak dibenarkan. Tetapi dengan lagu yang sudah disepakati oleh para ulama hadirin sekalian. Kama yaf'alu dzalika ba'dul aghbiya'i, sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang yang bodoh yang enggak ngerti bahwa Al-Quran itu agung, dia melakukan Al-Quran dengan seenaknya, meskipun sesuai tajwid tetap hukumnya haram hadirin sekalian. Seperti Al-Quran dengan langgam Jawa itu tidak dibenarkan hadirin sekalian.
Jadi ternyata permasalahan yang sekarang ada Al-Quran dengan langgam Jawa telah dibahas oleh Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, hadirin sekalian, ratusan tahun yang lalu, hadirin sekalian. Wa yambaghi, dan sebaiknya, antakuna fi hali tilawatika, ketika kamu membaca Al-Quran, ala akmalil ahwali, dalam keadaan paling sempurnanya keadaan, minat toharoti wastiqbalil kiblati, yaitu dalam keadaan bersuci dan menghadap kiblat, hadirin sekalian. Jadi kita pertama luangkan waktu buat baca Quran, lalu kita berwudu sesempurna mungkin, ya, seperti kita persiapan menghadap orang yang kita cintai, menghadap orang yang kita anggap penting, hadirin sekalian. Berwudu, kemudian kita di tempat tertentu, dalam tempatnya dalam keadaan suci, lalu kita menghadap kiblat, kita buka Al-Quran dengan hati-hati, hadirin sekalian. Wasukunul jawarihi, diamnya anggota tubuh. Jangan baca Quran banyak tolah-toleh, banyak gerak, hadirin sekalian. Dalam kondisi tertentu itu semua memang boleh, tapi ini kondisi khusus ketika kita meluangkan waktu buat baca Quran, sebaiknya butuh konsentrasi dan butuh perhatian khusus terhadap Al-Quran, hadirin sekalian. Wa qillatil iltifati ma'ajambil hammi wa tarkit tafriqin nazari, sedikit tolah-toleh, perhatian tertuju pada Al-Quran, dan tidak terpecah perhatian kita kepada selain Al-Quran, hadirin sekalian. Jadi perhatian kita khusus pada Quran, hadirin sekalian. Kita khusus pada Quran, lebih bagus lagi Al-Quran dan terjemah. Ayatnya kita baca dengan bagus, terjemahnya kita baca dalam hati sambil renungkan. Ayatnya kita baca lagi dengan keras, dengan bagus, kemudian kita baca terjemahnya dengan hati, dalam hati. Begitu seterusnya, hadirin sekalian, sehingga akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan merontokkan kotoran-kotoran hati yang ada dalam diri kita, hadirin sekalian. Mulai kita coba, hadirin sekalian, luangkan waktu buat Allah, yaitu luangkan waktu untuk berdialog dengan Allah, yaitu dengan cara membaca Quran. Membaca Quran dalam kondisi tenang, hadirin sekalian, dalam kondisi tidak mikirin urusan dunia, hadirin sekalian. Jangan sampai kita sambil baca Quran juga sambil mikir duit juga, hadirin sekalian, sambil mikir dagangan juga. Boleh enggak? Ya, dari segi boleh, dari segi dosa enggak dosa. Ini kan urusan yang sunnah, hadirin sekalian. Tetapi alangkah lebih bagus ibadah sunnah ini kita persembahkan kepada Allah yang sangat bagus, hadirin sekalian, yaitu sedang hati tidak mikirin dunia, hati lagi nggak mikirin duit, kita konsentrasinya pada Quran, pada terjemahan Al-Quran, pada bacaan Al-Quran, dengan mengindahkan bacaannya, dengan memperindah bacaannya, hadirin sekalian. Wa ayyakuna nazifal badani, hendaklah dalam keadaan badan yang bersih. Badan yang bersih, sudah mandi, sudah berwudu. Wasyabi, pakaian yang bersih. Wal makani, dan tempat yang bersih, hadirin sekalian. Thayyibatir raihati, harum baunya, hadirin sekalian. Tempatnya harum, bau wangi, hadirin sekalian. Jadi kita punya tempat rumah khusus kalau bisa buat ibadah itu yang tersendiri, ya, boro-boro ibadah tersendiri. Buat tidur aja susah, ya minimal sajadah kita wangi, hadirin sekalian. Jangan sajadah udah bau kita masih nggak dicuci, masih nggak dipakai. Minimal sajadah kita, hadirin sekalian. Tempat boleh di mana saja, di atas sajadah kita wangi, itu lebih bagus daripada yang tidak wangi. Untuk ibadah spesialkan, hadirin sekalian. Untuk ibadah prioritaskan, untuk ibadah khususkan, maka insya Allah rezeki mudah, hadirin sekalian. Tapi buat ibadah kok sayang-sayang,
Ya rezeki seret hadirin sekalian. Sajadah udah jelek, nggak mau beli, ya ini masih bisa dipakai. Iya masih bisa dipakai, tapi udah nggak layak hadirin sekalian. Pakai yang baru hadirin sekalian. Begitu juga baju buat ibadah, begitu juga Al-Quran yang buat kita baca hadirin sekalian. Agar kita diridhoi oleh Allah, kita hendaklah membaguskan urusan-urusan kepada Allah hadirin sekalian. Sholat bajunya yang bagus, sajadahnya yang bagus, wudhunya yang bagus dan seterusnya. Maka insya Allah kalau urusan untuk Allah dispesialkan, Allah ngasih rezeki kepada orang tersebut juga spesial hadirin sekalian. Yang orang lain nggak kasih, Allah kasih hadirin sekalian. Maka buat ibadah nomor satukan hadirin sekalian. Kita jangan nomor satukan buat ulang tahun mewah-mewah, nggak punya duit ngutang. Nah itu hal-hal yang nggak perlu hadirin sekalian. Buat ibadah yang bagus, buat yang nggak diperintah Allah, kalau mampu laksanakan, nggak mampu nggak usah, nggak apa-apa. Anak ulang tahun nggak punya duit, ya udah nggak usah. Maka hati kita tenang hadirin sekalian. Nah buat yang perintah Allah kita dahulukan, kita utamakan, itulah rezeki yang sebenarnya diperuntukkan hadirin sekalian. Wa hadza huwal akmalu wal afdalu. Ini adalah lebih utama dan lebih sempurna. Jadi ini tempatnya yang bersih, badannya yang bersih, kemudian dalam keadaan wangi ketika membaca Al-Quran, itu adalah kondisi yang paling sempurna dan paling utama. Walau annal qari'a qara'a wa huwa muhdisun, walaupun bahwasannya seseorang yang membaca Al-Quran dan dia dalam keadaan berhadas, tidak punya wudu, ghairu mustaqbilil kiblati, tidak menghadap kiblat, au huwa qaimun, atau dia berdiri, au sairun, atau dia sedang berjalan, au muttajiun, atau dia sedang berbaring, jazadzalika, hal itu pun sebenarnya boleh. Jadi walaupun baca Quran sambil diri hukumnya boleh, baca Quran sambil duduk hukumnya boleh, baca Quran sambil berbaring hukumnya boleh, tapi lebih bagus lagi ada waktu khusus yang kita istimewakan buat baca Quran hadirin sekalian. Jadi kita sambil jalan baca Quran boleh nggak? Boleh. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Nggak punya wudhu baca Quran boleh nggak? Boleh. Dapat pahala juga hadirin sekalian. Tapi usahakan kita punya waktu khusus buat baca Quran yang serius, yang sungguh-sungguh, maka hubungan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekatnya dengan Allah, urusan mudah hadirin sekalian. Dekatnya dengan pejabat, belum tentu urusan mudah hadirin sekalian. Pejabatnya ketangkep, kita ikut khawatir hadirin sekalian, kita ikut was-was. Tapi dekat dengan Allah, urusan-urusan dunia kita insya Allah mudah hadirin sekalian. Nah di antara mendekatkan diri kepada Allah, kita punya waktu khusus baca Quran dengan sebaik mungkin hadirin sekalian. Walahu fi tilawatihi fadlun wa thawabun. Orang yang membaca Quran dalam kondisi apapun tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi bengong, nggak tahu mau ngapain, kita baca Quran. Nah itu tetap dapat pahala hadirin sekalian. Baca Quran ya nggak harus megang Quran. Yang kita hafal qul huwallahu ahad, baca Al-Ikhlas berulang-ulang, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hafal An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, baca aja berulang-ulang, maka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca Quran dalam keadaan kondisi apapun tetap mendapatkan pahala, tapi kalau dalam keadaan sempurna, pahalanya akan lebih besar lagi diberikan oleh Allah dan menunjukkan orang tersebut memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin duna thawabi man yakunu ala ma zakarnahu min husnil adabi wa kamalil hayati. Tetapi orang yang melakukan membaca Quran dengan adab yang bagus dan
keadaan yang sempurna, pahalanya akan lebih besar lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.